Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Tuzana dengan nomor induk mahasiswa 2202010279 dari kelas manajemen G. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uang dan inflasi. Uang itu sendiri adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh bank sentral, baik berbentuk kertas maupun logam, yang memiliki nilai atau besaran tertentu yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang. Untuk fungsi uang di sini ada dua. Yang pertama ada fungsi asli dari uang, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung, dan yang ketiga uang sebagai penyimpan nilai. Untuk fungsi turunannya, uang adalah alat pembayaran, alat penimbun kekayaan, alat penunjuk harga, alat pembayaran hutang, dan yang terakhir alat pendorong kegiatan ekonomi. Untuk jenis-jenis uang itu sendiri terdapat dua bagian. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan, dan yang kedua, jenis uang berdasarkan nilai. Untuk jenis uang berdasarkan bahan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada uang logam. Bahan pembuatnya yaitu aluminium, kufronikel, broze, emas, perak, atau perunggu. Sedangkan uang kertas dibuat dengan bahan berkualitas tinggi yang tahan air, tidak mudah robek, dan tidak luntur. Dan yang kedua ada jenis uang berdasarkan nilai. Jenis uang berdasarkan nilai yang pertama yaitu bernilai penuh, uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya, contoh uang logam mulia yang terbuat dari bahan emas atau perak. Dan yang kedua bernilai tidak penuh. Uang jenis ini nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, contohnya uang kertas. Sistem kebijakan Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Dan yang kedua, ada kebijakan diskonto. Kebijakan Bank Sentral dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Dan yang terakhir, ada kebijakan rasio kas. Kebijakan Bank Sentral dengan cara membuat perubahan atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank. Permintaan dan penawaran uang. Untuk permintaan itu sendiri adalah jumlah dari keseluruhan uang yang diinginkan, diminta, atau dibutuhkan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat, atau dalam hal ini pelaku kegiatan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 3. Yang pertama, motif transaksi, dan yang kedua, motif berjaga-jaga, dan yang ketiga, motif spekulasi. Untuk penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu pendapatan, suku bunga, selera masyarakat, harga barang, fasilitas kredit, dan yang terakhir ada kekayaan masyarakat. Setelah tadi saya membahas tentang uang, jenis-jenis uang, sekarang saya akan membahas tentang inflasi. Inflasi itu sendiri adalah proses meningkatnya harga barang secara umum dan terus-menerus selama periode tertentu. Kenaikan ini diukur dengan menggunakan indeks harga, kebalikan dari deflasi. Keadaan ini menyatakan nilai uang menurun, seperti yang ada pada rumus. IHT sebagai indeks harga tahun sekarang, IHT dikurangi 1 sama dengan indeks harga tahun sebelumnya. Penyebab terjadinya inflasi tersebut, yang pertama, karena permintaan yang lebih besar daripada supply atau tarikan permintaan. Yang kedua, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi atau bisa dibilang sebagai desakan biaya. Dan yang ketiga, tekanan permintaan dan dorongan ongkos. 4. Peredaran uang kartal yang tak terkendali. 5. Kekacauan politik dan ekonomi. Dan yang terakhir, tuntutan kenaikan upah. Asal terjadinya inflasi ada 2. Yang pertama dari dalam negeri, terjadi defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Dan yang kedua dari luar negeri, terjadi karena kenaikan harga-harga di luar negeri sehingga produk yang diimpor dari negara lain tersebut harga jualnya di dalam negeri lebih mahal. Cara untuk mengatasi inflasi tersebut di sini ada 3.
Yang pertama ada kebijakan fiskal, pajak diturunkan dan menaikkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kebijakan moneter, menurunkan suku bunga dan membeli surat berharga. Dan yang terakhir, deregulasi sektor industri, menyederhanakan regulasi dan birokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.